Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Irna Ningsi Ishak. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dari risiko imbal hasil dan juga mengenai tentang profil risiko imbal hasil. Nah, pengertian dari risiko imbal hasil itu merupakan sebuah risiko yang kemudian diakibatkan karena adanya perubahan terhadap tingkat imbal hasil yang kemudian diperoleh oleh nasabah yang diberikan oleh bank, dan juga dipengaruhi oleh perubahan dari tingkat imbal hasil yang didapatkan oleh bank dari kegiatan penyaluran dana. Nah, kemudian hal ini berpengaruh kepada perilaku dari nasabah pihak ketiga. Kemudian menurut dari peraturan Bank Indonesia tentang risiko imbal hasil mengenai tentang penerapan manajemen risiko pada bank syariah dan unit usaha syariah, yang dimana dikatakan bahwa risiko ini diakibatkan karena adanya perubahan dari tingkat imbal hasil yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Nah, di sini risiko imbal hasil ini juga terjadi dikarenakan adanya tekanan yang didapatkan oleh bank syariah dari bank konvensional sebagai kompetitornya, di mana di sini ketika nasabah kemudian diberikan terhadap imbal hasil tersebut dan dianggap bahwa imbal hasil yang diberikan ini lebih rendah atau tidak sesuai dengan ekspektasinya, karena hal ini dikarenakan sistem yang dianut oleh bank syariah adalah sistem bagi hasil, yang dimana di situ dianggap oleh nasabah tidak sesuai dengan keuntungannya lebih sedikit. Oleh karenanya nasabah lebih memilih untuk berpindah kepada bank konvensional karena dianggap bahwa imbal hasil yang didapatkan akan lebih tinggi. Jadi untuk meminimalisir terhadap risiko imbal hasil ini dapat dilakukan dengan cara yaitu mencadangkan terhadap imbal hasil yang kemudian melebihi terhadap ekspektasi, dan selanjutnya akan dialokasikan ketika imbal hasil yang didapatkan itu di bawah dari ekspektasi harapan. Jadi risiko imbal hasil ini berbeda dengan risiko suku bunga, karena di sini bank syariah lebih terkait dengan hasil akhir dari kegiatan atau aktivitas investasi yang kemudian tidak dapat diprediksi dengan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penilaian risiko inheren untuk imbal hasil. Penilaian risiko inheren yaitu penilaian terhadap risiko yang ada pada bisnis perbankan syariah yang berpotensi bisa memengaruhi terhadap kesehatan serta posisi keuangan yang ada pada perbankan. Penilaian terhadap risiko inheren yang terjadi dapat dilakukan berdasarkan beberapa indikator yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif. Untuk menetapkan tingkat risiko inheren dari setiap jenis risiko harus mengacu pada kesehatan Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Penetapan dan risiko inheren yang terdapat pada masing-masing risiko yaitu mengacu kepada prinsip umum dari penilaian terhadap tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Terdapat 5 pengkategorian dari penetapan tingkat risiko inheren, yaitu peringkat 1 low, peringkat 2 low to moderate, peringkat 3 moderate, peringkat 4 moderate to high, peringkat 5 high. Risiko inheren yang lebih spesifik yang terdapat pada bank syariah yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi. Nah, risiko imbal hasil atau bisa disebut rate of return risk, yang merupakan risiko yang terjadi akibat perubahan pada tingkat imbal hasil yang ditanggung atau dibayarkan oleh pihak nasabah. Untuk menilai terhadap risiko imbal inheren pada risiko imbal hasil terdapat beberapa indikator yang
dapat digunakan diantaranya yaitu komposisi dari dana dari pihak ketiga, strategi serta kinerja bank dalam mendapatkan laba dan penghasilan, dan perilaku nasabah dana pihak ketiga. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai kualitas penerapan manajemen risiko imbal hasil. Penerapan manajemen risiko imbal hasil pada bank ini sangat bervariasi sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta dari level risiko yang diterima oleh bank tersebut. Oleh karena itu, dalam menilai kualitasnya harus perlu diperhatikan terlebih dahulu yaitu karakteristik serta kompleksitas usaha yang terdapat pada bank tersebut. Penilaian dari kualitas penerapan manajemen risiko terhadap jenis risiko dapat dikategorikan menjadi 5 peringkat, yaitu pada peringkat pertama ada strong, selanjutnya pada peringkat kedua ada satisfactory, kemudian pada peringkat ketiga ada fair, selanjutnya pada peringkat keempat ada marginal, terus yang terakhir pada peringkat kelima ada unsatisfactory. Dalam penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko, ada beberapa aspek yang saling berkaitan, yaitu yang pertama ada tata kelola risiko. Hal ini mencakup tentang evaluasi dari perumusan serta tingkat risiko yang nantinya diambil dari risiko tersebut. Kemudian yang kedua ada kerangka manajemen risiko. Hal ini mencakup tentang evaluasi dari kecakupan atas peringkat dari organisasi dalam mendukung terhadap terlaksananya manajemen yang baik serta efektif. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada proses manajemen risiko, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen. Yang mencakup di sini yaitu mengenai evaluasi terhadap proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi manajemen, dan pengendalian risiko. Selanjutnya yang keempat ada kecakupan sistem pengendalian risiko. Yang mencakup dalam sini yaitu mengenai evaluasi kecakupan dari sistem pengendalian internal, yaitu dengan mengkaji ulang kerangkanya dan prosesnya. Manajemen risiko ini merupakan pembuatan keputusan untuk yang berkontribusi akan tercapainya tujuan perusahaan atau organisasi, baik itu individual maupun fungsional. Oleh karenanya, manajemen risiko ini sangat efektif penerapannya terkhusus pada dunia perbankan. Risiko yang disebabkan oleh perubahan dari modal hasil yang diterapkan pada bank, yaitu pada perubahan tingkat hasil yang diperoleh nasabah dari kegiatan penyaluran dana, yang dimana hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga. Bank yang hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan ekspektasi terhadap tingkat imbal hasil yang telah disepakati yang diterima oleh bank syariah tersebut. Pada bank syariah tersebut, manajemen risiko imbal hasil ini harus diterapkan dan harus memiliki sistem yang baik agar supaya nantinya mampu mengidentifikasi serta melakukan pengukuran terhadap faktor-faktor apa yang kemudian bisa untuk meningkatkan risiko imbal hasil.